besar kepada kita, maka kita bersukacita. Mari. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Terima kasih.
perayaan Ekaristi hari Minggu, Advent kedua, tahun liturgi C, dengan tema Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kita berdiri untuk mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun paroki kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karya-Mu di tengah kami, umat paroki Santo Franciscus de Sales, yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih setia-Mu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan memasyarakat, sebagaimana diteladankan oleh Santo Franciscus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah nama-Mu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kur dari lingkungan Santo Yohanes Pemandi dan Santo Petrus II, tata laksana dari Santo Benediktus. Kita nyanyikan lagu pembuka, Angkatlah Kepalamu, dari buku Mada Bakti nomor 326.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi pagi ini kita bersyukur bersama beberapa keluarga. Bersama keluarga Bapak Yakobus Effendi bersyukur atas ulang tahun ke-88 Mama tercinta Ibu Sofia Petrus. Semoga selalu diberkati Tuhan dengan kesehatan dan umur yang panjang. Bersama keluarga Bapak Gabriel mengucap syukur atas ulang tahun ke-19 Mario Franco Negi Japa. Semoga panjang umur, sehat dan bahagia selalu, tetap semangat dalam mencapai cita-cita, serta senantiasa dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Dan bersama saudari kita Kiana Prima, bersama orang tua mengucap syukur atas ulang tahun Prima yang ke-17. Semoga selalu sehat, senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam keprihatinan karena ada begitu banyak peperangan antar negara, juga di dalam suatu negara, beberapa waktu yang lalu Paus Fransiskus secara khusus menyalakan satu lilin di hadapan patung Bunda Maria, berdoa untuk kedamaian dunia. Membangun damai di dunia itu biasanya dibentuk dalam dua sikap, yaitu tidak berbicara buruk tentang orang lain atau kepada orang lain. Dan yang kedua adalah tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Bila pada saat ini kita mengingat kita telah berbicara buruk tentang orang lain atau kepada seseorang, atau bahkan tindakan kita rasa merugikan seseorang, yang membuat hati kita sendiri tidak tenang, tidak damai, demikian juga hati orang-orang tertentu. Maka mari pada awal perayaan ini, dengan rendah hati kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan teguhkanlah kami dalam menyongsong kehadiran duta kasih setiamu, yaitu Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Baruk. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari Yang Kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam sampai ke tempat terbitnya. Bersukarialah karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat, seolah-olah di atas tandu kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan serta kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan
memberitakan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menaburkan benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Ada seorang guru sekolah minggu mengajar kepada anak-anak sekolah minggu tentang berdoa. Tetapi pada saat itu dia mengalami kesulitan bagaimana membuat anak-anak ini mengerti sebenarnya berdoa itu apa. Maka dia memakai sebuah perumpamaan. Dia mengambil sebuah telepon rumah itu ya, lalu bercerita, kalau kita bicara dengan melalui telepon, kan kita nggak melihat orang yang kita ajak bicara, tetapi kita tahu dia mendengar dan dia menjawab kata-kata kita. Lalu dia mengatakan, guru tadi, nah kalau kita berdoa itu kita seperti telepon dengan Tuhan katanya. Kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita yakin dia mendengarkan kata-kata kita dan dia menanggapi apa yang kita katakan. Tiba-tiba ada salah satu anak tunjuk jari. Boleh minta nomor WA-nya Tuhan enggak? Katanya. Saya mau video call katanya. Saudara-saudariku, bagaimana suatu kata-kata bisa dipercaya oleh seseorang? Kalau kata-kata yang kita ucapkan tidak dipercaya oleh orang-orang, menjadi percuma kita mengeluarkan berkata-kata pada banyak orang. Maka sangat perlu agar kata-kata kita itu dipercaya. Nah, bagaimana membuat kata-kata kita dipercaya? Ada beberapa hal. Yang pertama, kalau Bapak Ibu melihat iklan di TV atau iklan di media sosial, akan ada sesuatu yang berkesesuaian, yaitu bintang iklannya dengan produk yang diiklankan. Misalnya, produk tentang shampoo untuk rambut hitam yang lurus misalnya. Maka bintang iklannya biasanya adalah seorang yang punya rambut panjang, lurus, hitam gitu ya, indah sekali. Maka orang-orang menjadi percaya. Mengapa? Karena ada kesesuaian antara orangnya yang berkata dengan apa yang dikatakannya. Jadi ini yang pertama yang mesti kita catat. Kalau kita mau dipercaya, perlu ada sebuah kesesuaian antara diri kita dengan apa yang dikatakan. Demikianlah di dalam Injil, sebelum Yesus datang, hadir lebih dahulu seseorang, yaitu Yohanes Pembaptis. Mengapa orang-orang percaya kepada kata-kata Yohanes Pembaptis?
Karena hidupnya si Yohanes Pembaptis ini sama dengan apa yang diwartakan, yaitu tentang Yesus sendiri. Maka orang-orang percaya kepada dia karena hidupnya sesuai dengan apa yang diwartakan. Nah, ini adalah sebuah ajakan bagi kita, para murid-murid Kristus, yang rupanya hari ini dipanggil juga menjadi bagian di dalam pewartaan akan Kristus. Maka orang-orang akan percaya kepada pewartaan kita kalau hidup kita sesuai dengan yang kita wartakan, yaitu dengan hidup Yesus sendiri. Maka mari saudara-saudariku, kita buat kata-kata kita terpercaya dengan membuat hidup kita sesuai dengan apa yang kita wartakan. Ini renungan kita yang pertama. Yang kedua, ada seorang romo yang rupanya usil kepada romo yang lain. Saya pernah menjadi korbannya, tetapi juga ada romo lain yang bercerita kepada saya pernah menjadi korban dari romo yang usil ini. Suatu saat romo yang jadi korban ini mau pindah ke tempat romo yang usil ini. Sebelum romo yang mau pindah ini datang, romo yang usil tadi sudah bercerita kepada banyak orang. Kita akan punya romo baru loh di paroki kita. Kepada umat dia mewartakan, romonya itu sangat suka mie instan. Ketika romo itu datang, ibu-ibu sudah menyiapkan mie instan untuk dia. Karena tahu bahwa romonya suka mie instan. Lalu setiap kali kunjungan ke stasi sama, selalu ada mie instan itu dibuatkan oleh umat. Romo ini lalu bertanya-tanya, kenapa ya kok orang sini selalu masak mie instan untuk saya? Lama-lama dia tahu, rupanya romo yang usil tadi sudah lebih dahulu bercerita tentang itu. Nah, saudara-saudariku, ini unsur yang kedua, yaitu kalau kata-kata kita tidak benar, itu membuat kata-kata kita itu tidak punya kekuatan, tidak bisa dipercaya. Dalam bacaan kedua tadi dikatakan tentang pengertian dan pengetahuan diwujudkan dalam pilihan yang baik. Nah, pilihan yang baik ini menjadi contoh bagi orang lain sehingga orang-orang mengerti dan mengetahui dengan benar. Maka kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak benar, membuat orang-orang tidak mengerti dan tidak punya pengetahuan yang benar. Dan membuat kata-kata kita tidak terpercaya. Maka kita sekarang merenungkan ada dua unsur yang membuat kata-kata kita dipercaya, yaitu ada kesesuaian antara kita yang mengatakan dengan apa yang dikatakan, dan ada kesesuaian antara kita yang mengatakan kata-kata kita dengan kebenaran atau kenyataan. Nah, di dalam bacaan Injil dan bacaan pertama diberikan kepada kita petunjuk yang jelas agar kita bisa sampai ke tahap itu, yaitu bertobatlah, luruskan jalan, gunung-gunung dan bukit dijadikan rata. Ini apa artinya? Suatu saat saya memimpin misa dan semua yang hadir di misa itu membawa madah bakti. Maka saya meminta kepada mereka semua untuk membuka salah satu nomor 247 saya bilang. Di situ judulnya Ambillah ya Tuhan. Tetapi dengan sengaja saya membuka nomor yang lain. 347. Jadi bukan 247 tapi 347. Semua orang sudah membuka 247. Lalu saya membacakan. Sairnya nanti begini ya Bapak Ibu. Saya membaca yang nomor lain, yang nomor 347. Orang-orang mulai bingung. Lihat, kok punya saya beda ya? Lalu pada bingung. Saya sengaja membuat bingung orang-orang. Saudara-saudariku, dari sini kita bisa melihat satu orang berbuat salah, dia bisa membingungkan banyak orang. Seorang ayah hidupnya tidak teratur, berbuat salah, dia akan membingungkan keluarganya, mengacaukan keluarga. Demikian juga seorang istri yang ngawur hidupnya, dia mengacaukan hidup suami dan anak-anaknya. Seorang romo satu saja berbuat tidak benar, membingungkan seluruh umat. Maka dari sini
betapa kita sekarang menyadari sangat penting apa yang kita dengar dalam bacaan Injil dan bacaan pertama tadi. Bertobatlah menjadi jalan bagi kita semua agar bisa mengiklankan Tuhan, mewartakan Tuhan, dan kata-kata kita dipercaya. Karena apa? Karena hidup kita sesuai dengan hidup Tuhan dan kata-kata kita sesuai dengan kebenaran. Maka saudara-saudariku, mari kita semua membuat hidup kita benar agar setiap kata yang kita ucapkan berkekuatan dan terpercaya, mewartakan Tuhan sendiri bagi hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, dengan penuh harapan kita menantikan kedatangan Tuhan. Dialah cahaya dunia, penyelamat para bangsa. Maka mari kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, datanglah dan hadirlah di tengah kami, dan semoga kehadiran-Mu menjadikan gereja cahaya bagi semua orang di dunia ini. Marilah kita mohon. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi masyarakat di sekitar kita, ya Bapa, bukalah mata hati masyarakat di sekitar kami, agar dapat melihat karya cinta kasih-Mu yang agung melalui umat-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi mereka yang putus asa dan tidak melihat jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hidupnya, ya Bapa, bimbinglah mereka agar dapat menemukan sesama yang mampu mengajak mereka melalui hidup yang baru dengan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Marilah kita mohon. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, bangkitkanlah kami dari kemalasan, agar pada masa menjelang Natal ini, hidup kami diresapi benar-benar oleh cinta kasih Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Dan kami bersyukur bersama saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun, Ibu Sofia Petrus, Mario Francio Negi Japa, dan Kiana Prima. Rahmat kehidupan telah Kau anugerahkan kepada mereka ya Tuhan, dan kami bersyukur atas rahmat itu bersama-sama dengan mereka. Untuk selanjutnya, berkenanlah memberikan segala rahmat yang perlu bagi hidup mereka, kesehatan yang baik, sukacita dalam hidup, semangat di dalam menjalani hidup, dan semoga senantiasa mereka ada di dalam berkat dan penyertaan-Mu. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Allah Bapa kami di surga, kami mohon semoga kami dalam masa penantian ini semakin mengarahkan hidup kami pada diri Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari pun kami selalu saling mengasihi satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan,
dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Il corpo e il sangue di Cristo, unito in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Comunina al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sekarang mari kita doakan doa untuk arah dasar Keuskupan Agung kita untuk komunitas basis gerejawi. Kita berdoa bersama. Ya Allah yang Maha Rahim, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menebus dosa-dosa kami dalam Roh Kudus-Mu. Engkau memperkenankan kami memanggil-Mu, Aba ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terpujilah Allah dan Bapa kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami ingin menghidupi ajaran kasih Yesus, Saudara kami. Kami bertekad hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, senasib sepenanggungan, saling menghormati dan menghargai, meretas setiap sikap diskriminatif dan sektarian. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menyemangati kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk bertabiat baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga kami bersama hidup sejahtera, penuh sukacita. Tidak ada lagi orang yang merasa asing atau merasa terasingkan dalam komunitas kami. Tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari belas bela rasa kami. Bunda Maria, Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, dan mempelai Allah Roh Kudus, doakanlah kami agar dapat hidup di hadirat Allah sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini, sambil terus mengharapkan kepenuhannya dalam kerajaan-Mu yang abadi di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Ignatius Putra Kurniawan, putra dari Valentinus Edi Cahyono dan Cecilia Rohasi Kismiati dari lingkungan Santo Beda, Paroki Santo Yosep Palembang, dengan Veronica Vina, putri dari Yohanes Kaspuri dan Elizabeth Reni, warga lingkungan Santa Maria, Paroki San Frades. Rencana perkawinan tanggal 28 Desember di Paroki Santo Yosep Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Giat Panitia 60 tahun. Hari Minggu, tanggal 8 Desember di gereja mulai pukul 10 pagi, akan kita selenggarakan festival KOR antar lingkungan. Kami mengundang umat sekalian untuk berpartisipasi dan memeriahkan kegiatan ini. 3. Misa Hari Raya. Hari Senin, tanggal 9 Desember adalah Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa.
Misa kita selenggarakan pada pukul 6 sore di gereja. Untuk itu, misa harian pagi ditiadakan. 4. Jadwal penerimaan sakramen tobat. Untuk mempersiapkan hati kita menyambut Natal, berikut adalah jadwal penerimaan sakramen tobat. Hari Rabu, tanggal 11 Desember, bersama anak sekolah Saverius, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi. Hari Kamis dan Jumat, tanggal 12 Desember dan 13 Desember, untuk umum, mulai pukul 4 sore sampai pukul 6 sore. 5. Giat Panitia Natal. Minggu depan, tanggal 15 Desember, setelah misa, akan ada kerja bakti untuk membersihkan gereja dan lingkungan sekitar. Semua umat diajak untuk berpartisipasi. Silakan lingkungan bisa mengkoordinir warganya. PIC Rio Setiawan. 6. Penerimaan dana pada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat pagi. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa pada pagi ini. Dan saya mengulang apa yang sudah diumumkan. Sesudah misa ini nanti akan ada festival KOR antar lingkungan paroki kita. Mari kita hadiri, kita dukung para saudara-saudari yang telah berlatih untuk menyanyi dengan baik di paroki kita. Dan minggu depan kita sing-singkan lengan baju kita kerja bakti mempersiapkan gereja kita untuk perayaan Natal. Mari sekarang mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.